Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, masih melanjutkan tentang adab-adab batinnya tilawah Al-Quran. Kita telah sampai kepada perkataan beliau, wa kadzalika, begitu juga. Wa kadzalika, begitu juga hendaknya memahami, idza sami'a, ketika seorang mendengar, wasfal jannah, sifat surga, wan nar, sifat neraka, wasa irama fil Qur'an, dan seluruh apa saja yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi sebagaimana ketika kita mendengar kisah-kisah para nabi, keadaan-keadaannya orang-orang yang mendustakan para nabi, hendaknya kita berusaha memahami makna daripada kisah-kisah tersebut. Begitu juga ketika kita mendengar sifat-sifat surga disebutkan di dalam Al-Quran, kekalnya surga, keindahan surga, nikmatnya surga, kemudian disebutkan sifat neraka, bagaimana dahsyatnya siksaan neraka, bagaimana kekalnya neraka, dan seluruh apa saja yang ada di dalam Al-Quran, hendaknya kita juga berusaha memahami makna di balik itu semua. Nah, inilah yang dimaksud dengan tafahum. Fala yumkinu, maka tidak mungkin bisa, istiqsa'uma, membahas secara mendalam ma, sesuatu, yafhamu, yang dia pahami, minha, daripada itu semua, sifat surga, sifat neraka, dan seluruh apa saja yang di dalam Al-Quran. Jadi kata Imam Ghazali, tidak mungkin kita bisa membahas kedalaman Al-Quran, yang mana ilmu Al-Quran itu adalah sangat luas. Karena memahami isi Al-Quran itu, kata beliau, tidak ada pungkasannya. Li'anna dzalika, karena memahami isi Al-Quran itu la nihayatalahu, itu enggak ada pungkasannya. Jadi para ulama mengatakan Al-Quran huwal bahrul muhit, Quran itu adalah bagaikan lautan yang sangat luas. Bahkan sebagian mereka mengatakan man arada ilmal awwalina wal akhirin fa'alaihi bil Quran. Siapa yang menghendaki ilmunya orang-orang dahulu dan orang-orang yang akan datang, fa'alaihi bil Quran, hendaknya dia mempelajari Al-Quran. Sehingga karena ilmu Al-Quran itu adalah sangat dalam, baik ilmu zahirnya atau ilmu batinnya, maka pembahasan Al-Quran itu enggak akan selesai walaupun dikaji terus sampai hari kiamat. Sehingga buku-buku tafsir yang ditulis oleh para ulama itu hanya bagian kecil daripada ilmu Al-Quran. Li'anna dzalika la nihayata lahu, karena memahami isi Al-Quran itu enggak ada pungkasannya. Wa inna malikuli abdin, dan hanya saja bagi setiap hamba, minhu, daripada memahami Al-Quran itu biqadri rizqihi, itu dengan seukuran rizkinya. Jadi sebagaimana rizki seorang itu sudah ada bagiannya sendiri-sendiri, sudah ada takarannya masing-masing, begitu juga pemahaman Al-Quran itu juga ada takarannya masing-masing. Ada yang diberi dengan pemahaman yang banyak, ada yang diberi dengan pemahaman yang sedang, ada yang diberi pemahaman yang sedikit, sesuai dengan takarannya, ukurannya masing-masing. Fala radbah, maka enggak ada yang basah, wala yabisa, dan enggak ada yang kering, illa, kecuali semuanya tadi fi kitabim mubin, berada di dalam kitab yang mubin. Allah SWT berfirman, Qul, katakan wahai Muhammad, lau kanal bahru midadan, seandainya lautan itu menjadi tinta, li kalimati rabbi, untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku,
lanafidal bahru, niscaya habislah lautan, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku. Walau ji'na, walaupun seandainya kita datangkan, bimitlihi, dengan seumpama lautan, madadan, banyaknya. Jadi seandainya lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka niscaya lautan tadi akan habis sebelum selesai menulis kalimat-kalimat Allah, walaupun didatangkan semisal lautan tadi. Nah, ini adalah gambaran ilmu Al-Quran. Walaupun dipelajari terus-menerus, ilmu Al-Quran gak akan pernah habis. Walidzalika, oleh karenanya, qala Aliyun radhiyallahu anhu. Qala Aliyun radhiyallahu anhu, telah berkata Imam Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, lau syi'tu, seandainya aku mau, kata Sayyidina Ali. Lau syi'tu, seandainya aku mau, la auqartu sab'ina ba'iran min tafsiri Fatihatil Kitab. Seandainya aku mau, la auqartu, niscaya aku akan memenuhi sab'ina ba'iran, 70 unta, min tafsiri Fatihatil Kitab, dari tafsir surah Fatihah. Jadi kata Sayyidina Ali, seandainya aku mau, aku penuhi 70 unta tadi dengan tafsir surah Fatihah. Artinya perkataan Sayyidina Ali ini menunjukkan keluasan ilmu Al-Quran. Jadi kalau satu ekor unta saja itu bisa membawa misalnya 10 jilid kitab, berarti kalau 70 unta itu bisa membawa 700 jilid kitab. Nah, 700 jilid kitab ini hanya membahas tafsir surah Fatihah. Bagaimana dengan tafsir-tafsir yang lainnya? Nah, ini menunjukkan keluasan ilmu Al-Quran. Nah, kata Imam Ghazali, fal gharadu mimma dzakarnahu, adapun tujuan mimma dzakarnahu, dari apa-apa yang telah kami sebutkan, kata Imam Ghazali, tujuan dari seluruh apa yang telah kami sebutkan itu adalah at-tanbihu, mengingatkan, ala thoriqit tafahum, atas cara berusaha memahami Al-Quran. Jadi apa yang telah disebutkan oleh Imam Ghazali itu adalah hanya sekedar untuk mengingatkan cara untuk tafahum, yaitu berusaha memahami Al-Quran. Supaya apa? Lian Fatihah babuhu, supaya menjadi terbukalah babuhu, pintunya tafahum. Fa'amal istiqsa, adapun mendalami isi Al-Quran secara maksimal, fala matma'a fihi, maka tidak ada harapan padanya. Artinya itu enggak mungkin bisa mendalami secara maksimal ilmu Al-Quran. Wa man lam yakun lahu fahmu ma fil Qur'an, dan orang yang tidak ada baginya pemahaman apapun fil Qur'an, yang ada di dalam Al-Qur'an, walau fi adnad darajat, walaupun di dalam paling serendah-rendahnya derajat, maka dakhala fi qouli ta'ala, maka dia masuk di dalam firman Allah Ta'ala. Jadi orang yang enggak ada pemahaman terhadap Al-Quran sedikit pun, maka dia masuk di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT berfirman, wa minhum, dan di antara mereka, man yastami'u ilaika, ada orang yang mendengarkan perkataanmu wahai Muhammad. Di antara mereka, man yastami'u ilaika, ada orang yang mendengarkan perkataanmu, hatta idza kharaju, sehingga ketika mereka keluar, min indika, dari sisimu, qalu, mereka berkata, lilladzina utul ilma, kepada orang-orang yang diberi ilmu. Mereka mengatakan, madza qala anifa, apa yang dikatakan oleh Muhammad anifa barusan ini.
Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah kunci hati-hati mereka. Jadi orang yang tidak ada pemahaman terhadap Al-Quran sedikit pun, maka dia masuk di dalam firman Allah ini. Allah telah kunci hati-hati mereka. Nah, kata Imam Ghazali wa tabi'u, adapun tabi' Allah tadi, tabi' itu adalah al-mawani, yaitu penghalang-penghalang, allati yang sanadkuruha, yang kami akan sebutkan mawani tadi, fi mawani'il fahmi, di dalam penghalang-penghalang untuk memahami Al-Quran nanti. Adab yang keenam setelah ini. Waqad qil, dan sungguh telah dikatakan, la yakunul muridu muridan, tidak menjadi muridan murid yang sesungguhnya, hatta yajida fil Qur'an kullama yurid, sehingga dia mendapati di dalam Al-Qur'an kullama yurid, seluruh apa yang dia inginkan. Jadi murid enggak akan menjadi murid yang sesungguhnya sampai dia mendapati segala sesuatu yang dia inginkan di dalam Al-Qur'an. Wa ya'rifah, dan dia mengetahui minhu, daripada Al-Qur'an, an-nuqsana minal mazid, kekurangan dari kelebihan, kekurangan dirinya dari kelebihan dirinya. Wa yastaghni, dan dia merasa cukup bil maula, dengan Allah, anil abid, daripada hamba. Jadi murid yang sesungguhnya itu adalah orang yang hanya merasa cukup dengan Allah dan enggak butuh dengan hamba. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.